Shalom, shalom. Apa kabar? Sehat? Luar dalam. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya berkhotbah, saya mengucapkan atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih bagi tim pengembalaan, badan pengurus jemaat dan seluruh jemaat Tuhan yang secara khusus dalam minggu ini mendoakan kami, mensupport kami. Dan oleh anugerah Tuhan, puji Tuhan, putra kedua kami lahir dengan sehat dan kuat, yang kami beri nama Daniel Aiden Tebari, ya, Daniel Aiden Tebari. Kenapa Aiden? Saya cerita sama Pak Paulus, dia lahir di generasi AI, begitu ya. Dan itu singkatan dari Eden, gitu ya, Taman Eden, the presence of God. Dari generasi ke generasi, harapan kami anak ini memiliki dampak yang luar biasa melawan arus dunia ini, gitu kan. Jadi itu harapan kami orang tua. Jadi kami beri nama Daniel Aiden Tebari. Dan puji Tuhan semuanya sehat, kuat, itu berkat doa dari Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Terima kasih atas dukungannya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu tema yang kami tim pengembalaan buat. Sepanjang bulan Februari ini kita belajar bagaimana kita didewasakan dan kita bisa memerintah dengan kasih di tengah-tengah dunia kita. Di minggu yang kedua kita belajar tentang pemimpin yang mengasihi. Jadi ketika lihat tema ini, mungkin anak-anak muda bilang, ini bukan buat saya. Itu buat pemimpin gereja, itu buat papa saya. Itu buat kepala sekolah, itu buat kepala pendidikan dan lain sebagainya. Kepala desa, kepala RT dan sebagainya. Tidak. Setiap kita adalah pemimpin, amin. Setiap kita adalah pemimpin. Kita harus memimpin dengan kasih Tuhan. Saat anak-anak muda berpacaran, kita mengasihi pasangan kita, kita menjaga mereka. Ya, kita menjaga satu dengan yang lain. Menjaga kekudusan gitu ya. Relasi dengan baik, dengan keluarga dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hubungan pertemanan dan persahabatan kita. Jadi ini untuk kita semua. Oleh sebab itu kita akan baca firman Tuhan. Apa yang Yesus katakan bagi murid-muridnya menjelang penyalipannya, begitu ya, penangkapan penyalipannya. Ini perjamuan terakhir dan ini pesan yang sangat penting yang Tuhan Yesus sampaikan. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin untuk firman Tuhan. Amin. Jadi seperti nyanyian tadi, kita rindu dunia merasakan, dunia tahu siapa Yesus. Ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Kamu harus saling mengasihi. Kalau kita tidak bisa saling mengasihi, dunia tidak tahu siapa Yesus. Dan ini merupakan warna kita yang berbeda dengan dunia ini. Ini nilai kerajaan Allah yang Yesus sendiri nyatakan melalui dirinya di tengah-tengah dunia ini. Dan kata yang sering berulang-ulang di situ adalah saling mengasihi, saling mengasihi, saling mengasihi. Ini kalau diulang-ulang berarti sangat penting. Penting sekali. Jadi harus ingat, saya orang Kristen. Harus saling mengasihi. Dimulai dari siapa? Diri kita mengasihi diri kita. Dengan apa? Kita menjaga dengan baik. Kata firman Tuhan, kita ini adalah bait Roh Kudus, ya. Kita jaga dengan baik. Dan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan gereja kita. Ingat dalam sejarah gereja, lewat pengikut Kristus yang dimulai dari Antioquia, yang disebut Kristen, ya saya pernah jelaskan, sebutan Kristen pada saat itu di abad pertama sebenarnya mengolok-ngolok orang yang mempertuhankan manusia, katanya begitu ya. Masa mereka mempertuhankan orang yang mati di atas kayu salib? Mereka sampai berita di situ, mereka tidak tahu Yesus mati dan Yesus bangkit. Dan naik ke sorga ini membuktikan dia Allah seutuhnya. Amin.
Jadi komunitas ini begitu menjamur dari sejak abad pertama sampai saat ini. Mau ada ancaman, ditutup, dibakar, ditekan begitu ya. Dan ngeri-ngeri kalau kita lihat sejarah gereja, mati martir, dan mereka heran kenapa sampai bisa orang-orang ini menyerahkan hidupnya, nyawanya untuk satu pribadi ini. Ada apa dengan itu? Seperti pujian kita. Karena Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dia mati menebus dosa kita. Amin. Ada satu pribadi yang datang di tengah-tengah dunia ini, menjangkau kita yang begitu jauh, yang begitu rusak, yang begitu kotor, kembali diambil, dikuduskan, disucikan oleh darah anak tunggal Allah, Yesus Kristus namanya. Jadi ini menjadi pesan penting, makanya Tuhan Yesus sampaikan, ingat, saya tidak memberikan pesan penting yang berkaitan dengan strategi pelayanan, tentang organisasi gitu ya. Di akhir-akhir pertemuannya bersama dengan murid-muridnya, ini masa-masa yang genting, di perjamuan akhir. Pasti kita menunggu ya, kalau kita berpisah dengan kawan kita, orang yang kita sayang, berpisah jauh dan tidak akan bertemu lagi. Kita akan nanti-nanti dan akan ingat pesan apa dia. Apalagi orang tua kita, kita sempat misalnya, ada orang yang kita kasih, kita tahu dia akan pergi. Kita akan menunggu pesan terakhirnya apa. Dan pasti itu penting, tidak mungkin dia bilang, tolong pokok durian yang di belakang itu ditanam gitu ya. Tidak mungkin dia kasih pesan itu gitu kan. Kita akan tunggu sesuatu yang sangat penting dan pasti kita ingat. Dan ini yang Yesus sampaikan. Ingat, kamu harus saling mengasihi. Karena apa? Orang akan tahu kamu muridku, pengikutku, kalau kamu saling mengasihi. Dan mengasihi dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 13. Apa itu? Banyak, sabar gitu ya, murah hati dan lain sebagainya. Dan ini yang menjadi warna setiap kita. Amin. Bukan hanya warna jemaat pintu elok, tetapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Salah satu tanda yang paling jelas dari seorang pengikut Kristus adalah hidup saling mengasihi. Jadi orang akan tunggu respon kita. Dia ini sudah baru baptis kemarin, ayo kita ganggulah di lapangan gitu ya. Masih main enggak tangannya nih gitu kan. Sudah percaya Tuhan, dia kemarin bertobat waktu Artakol Desember. Bagaimana nih? Kita coba tes gitu kan. Itu yang dunia, tunggu respon kita bagaimana. Dengan tekanan, ancaman gitu kan. Ada begitu banyak keadaan yang membuat kita mau balas kejahatan dengan kejahatan. Rasa-rasanya ayat Alkitab yang dibilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Wah, ini harus diterapkan gitu kan. Tapi saat kita mengingat ini, wah, dunia sedang butuh orang-orang yang memimpin dengan kasih. Mengasihi bukan sekedar pilihan, tetapi perintah langsung dari Tuhan Yesus. Makanya Yesus sampaikan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Apa itu? Supaya kamu saling mengasihi. Menarik sekali, teladan yang Tuhan Yesus buat di pasal 13 ini, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Ini bukan merupakan tradisi Yahudi yang ya orang Yahudi sendiri tidak melakukannya begitu ya untuk orang lain. Ya bagi diri sendiri aja. Tetapi Yesus melakukannya bagi murid-muridnya. Dia ingat, dia yang adalah guru dan dinyatakan di ayat 13 dia yang adalah Tuhan. Makanya kalau ada yang tanya mana Yesus sebut dia Tuhan, ada Yohanes 13 ayat 13. Itu secara eksplisit disampaikan aku adalah Tuhan. Yes, betul apa yang seperti yang kamu sampaikan itu ya. Nah, teladan yang Tuhan Yesus berikan yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah satu tindakan yang dikerjakan oleh budak pada saat itu, sangat rendah. Tetapi Yesus yang sangat diagungkan, yang melakukan mujizat, pengajaran yang begitu berkuasa. Dan pada akhirnya dia kasih tahu pada misi akhirnya, saya akan mati di atas kayu salib. Saya akan menderita, tapi tidak sampai di situ. Saya bangkit. Dan sebelum itu terjadi, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini mengingatkan kita, Yesus ingin melayani. Yesus berkorban. Membasuh kaki mengingatkan pengampunan, penyucian. Ya. Dan Yesus melakukan tindakan itu. Bahkan apa yang dia sampaikan dalam pengajarannya sebelumnya kepada murid-muridnya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan.
Matius 23 ayat yang ke-11. Dan Yesus menunjukkan itu. Jadi kepemimpinan Tuhan Yesus adalah bukan definisi, bukan teori, tetapi betul-betul menunjukkan teladan yang nyata. Dan mereka merasakan itu. Jadi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saat kita mau menjadi pemimpin yang mengasihi, tidak bisa tidak. Kita harus berfokus, berkiblat, memandang kepada Yesus Kristus. Amin. Saat kita rasa-rasanya tidak bisa lagi mengampuni, tidak punya lagi kerendahan hati, punya ego yang tinggi, lihat Yesus. Lihat apa yang Yesus sudah buat bagi setiap kita. Jadi ini yang menjadi kekuatan kita, kuasa kita di tengah-tengah dunia ini untuk bisa memimpin dengan kasih. Pemimpin yang mengasihi, yang menyatakan kasih itu bagi pasangan kita, keluarga kita, bahkan orang yang ada di sekitar kita. Dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dan Yesus dalam bagian ini tidak menjelaskan kepemimpinan dengan definisi, tapi menunjukkan dengan tindakan, dan kepemimpinan Yesus bersifat teladan, bukan tekanan. Kenapa? Saat dia membasuh kaki, masih ada Yudas Iskariot yang sebentar akan mengkhianati dia. Tapi dalam momen ini, Yesus tetap basuh kaki mereka. Mengingatkan kita apa? Kasih Yesus itu konsisten, setia, tidak berubah. Dengan feedback orang, dengan perlakuan orang terhadap kita. Jadi ini teladan yang Yesus buat bagi saya dan kita semua hari ini. Dan dunia akan merasakan, dunia akan melihat, oh ini Kristen sejati, bukan Kristen KTP. Amin. Saat kita hidup di dalam kasih yang nyata. Dalam bagian ini kita akan belajar ciri pemimpin yang mengasihi. Yang pertama, dia melayani dengan kerendahan hati. Seperti Tuhan Yesus. Teladan yang Tuhan Yesus berikan. Melayani dengan kerendahan hati. Ya, melayani bukan dilayani, begitu ya, biasa kita dengar. Apalagi mengasihi tanpa syarat. Syaratnya kamu baik dulu, gitu kan, baru saya baik. Tidak. Justru saat mereka tidak baik, saya melakukan kebaikan. Apalagi membangun, bukan meruntuhkan. Saat Tuhan Yesus membasuh dan mulai mengingatkan mereka di malam perjamuan terakhir, dia tidak bilang, hei yang lain, ingat-ingat, si Yudas ini sebentar ya akan hianati saya, gitu ya. Tuhan Yesus tidak mempermalukan dia. Bahkan mereka tidak tahu. Ingat loh, ingat. Ompet, pemimpin kalian, sebentar lagi. Ayam berkokok nanti, dia nyangkal saya. Kalian jaga dia nih ya. Enggak, Tuhan Yesus tidak buat itu. Ya, Tuhan Yesus dengan sabar ingin membangun kepercayaan para muridnya untuk tetap berpegang sama dia. Saat kalian lihat saya ditangkap, saya disalib, nanti saya bangkit. Dia ingin para murid-muridnya mengingat pengajarannya selama 3 tahun lebih bersama-sama dengan dia. Dan itu terjadi di Kisah Para Rasul ya. Yang keempat, memberi ruang pemulihan. Kita tahu ini nanti di akhir tulisan Yohanes di pasal yang ke-21. Apa yang Yesus katakan sama Petrus yang menyangkal dia? Kan saya sudah panggil, misalnya begitu ya, jadi penjala manusia. Dia kembali menjadi penjala ikan. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Ini kembali lagi seruan panggilan dari Tuhan Yesus. Dan terakhir, memikirkan kepentingan orang lain. Jadi ciri pemimpin yang mengasihi pasti memikirkan kepentingan orang lain. Jadi yang pertama, melayani dengan kerendahan hati. Yohanes 13 ayat 3 dan 5 berkata, Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Lalu ia bangun, artinya Yesus sudah tahu misinya jelas di tengah-tengah dunia ini. Untuk menyelamatkan umat manusia yang selalu gagal. Dia bangun, apa yang Yesus buat? Mendanggalkan jubahnya dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru rela menanggalkan jubahnya dan mulai membasuh. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam
budaya Yahudi membasuh kaki adalah tugas hamba paling rendah, budak, ya. Tetapi Yesus melakukan ini. Artinya apa? Kepemimpinan kekristenan kita tidak naik ke atas untuk dilayani, tetapi turun ke bawah, menjangkau, ya. Lewat jabatan kita hari ini, pengaruh kita, wibawa kita hari ini, itu menjadi alat untuk menjangkau, untuk melayani banyak orang. Jadi kita tidak merasa terlalu penting gitu ya, sehingga kita gengsi untuk melakukan hal-hal yang kecil bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak hanya memberikan perintah, tetapi kita ikut terlibat gitu kan. Di gereja, pemimpin-pemimpin gereja, badan pengurus jemaat, gembala, bukan sesuatu hal yang merendahkan kita kalau kita mulai menyusun kursi gitu kan. Kita mulai membereskan sesuatu. Jadi saat kita melakukan tugas yang rasa-rasanya bukan tugas kita, bukan membuat kita orang yang rendah begitu ya. Kayak kita suami, harus cuci piring mungkin, harus nyapu gitu kan. Itu tidak membuat kita merasa lebih rendah. Karena apa, kita dalam keluarga itu kita tim gitu kan. Kita tim. Ya. Jadi ini penting dalam pekerjaan. Kita sebagai atasan yang mau mendengar keluhan. Mendengar apa yang menjadi persoalan dari klien kita, karyawan kita, ya. Sehingga kita mencari informasi. Dan ini menjadi penting bagi setiap kita melayani dengan kerendahan hati. Jadi kita harus ingat, melayani orang lain tidak pernah merendahkan kita. Amin. Saat kita melayani orang lain, itu tidak semerta-merta merendahkan kita. Justru ini yang Tuhan Yesus mau lihat. Buah dari kepercayaan kita. Kita melayani. Jadi kita melayani dengan kerendahan hati. Justru itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Pertanyaannya pada pagi hari ini, apakah saya masih bergengsi-gengsi gitu ya, tidak mau turun tangan melakukan sesuatu, baik di rumah, tempat kerja, di gereja, di organisasi, karena saya merasa saya orang penting, saya punya jabatan. Atau kita mau ikut teladan Tuhan Yesus. Jadi ciri pemimpin yang mengasihi, yang pertama apa? Dia melayani dengan kerendahan hati. Dia melayani, bukan dilayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Markus 10 ayat 45. Yang kedua, ciri pemimpin yang mengasihi, yaitu mengasihi tanpa syarat. Kenapa? Seperti di ayat-ayat sebelumnya yang saya sampaikan tadi, Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, Petrus akan menyangkal dia, tetapi kasih Yesus tidak bergantung pada kesetiaan Yudas dan Petrus dan murid-murid yang lain, tetapi pada karakter Allah di awal tadi. Apa dikatakan? Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Saat mereka mengkhianati, menyangkal. Yang paling sakit itu adalah saat kita dihianati orang yang paling kita percaya ya. Paling kita sama-sama gitu kan. Itu sakitnya tuh to the bone gitu ya. Sampai ke tulang-tulang rasa-rasanya. Nggak bisa tidur. Lihat aja, aduh rasanya terluka sekali. Tapi Yesus sudah mulai mengingatkan saya dan kita semua. Itu yang akan kau alami di tengah-tengah dunia ini. Orang akan melakukan kebaikan kalau engkau baik. Tapi bagaimana saat mereka menyakiti? Saat mereka mengkhianati? Saat mereka merendahkan? Masihkah kasih kita ada syaratnya? Kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa kalau kita pakai standar kita sebagai manusia. Kita harus pakai standar Allah di dalam Yesus Kristus. Kita kenakan itu di dalam diri kita. Sehingga kita melihat orang seperti Yesus melihat kita. Yang tidak setia ini, yang jahat. Sedikit-sedikit kalau mood, pergi ibadah sedikit-sedikit kalau mood, baru mau melayani sedikit-sedikit kalau mood, baru melakukan yang baik gitu ya. Tapi Yesus konsisten mengasihi kita. Karena Alkitab mencatat dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Itu Yesus. Jadi kita akan mampu kalau kita memandang kepada Yesus, mengenakan Yesus hari lepas hari dalam kehidupan kita. Amin. Ini dia. Jadi
Saat kita memimpin dengan kasih, ciri pemimpin yang yaitu mengasihi tanpa syarat. Jadi apakah kasih kita bersyarat hari ini? Itu menjadi pertanyaan kita. Bersyarat kepada suami kita, bersyarat sama istri kita, saya akan belanja kalau dia buat kopi buat saya gitu ya. Kalau enggak, enggak lah. Uang make up, uang kotek dipending 2 bulan misalnya gitu ya. Atau begitu, istri tidak akan masak enak kalau tidak ada penambahan gitu ya. Apakah kasih kita bersyarat? Sebagai orang percaya, orang Kristen, kasih kita tidak boleh bersyarat. Amin. Karena syaratnya sudah dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, ciri pemimpin yang mengasihi, ini dia. Dia membangun, bukan meruntuhkan. Apalagi merendahkan, menjelekkan, bahkan mengabaikan. Dalam Yohanes 13 ayat 37b dan 38, saat Petrus menggebu-gebu, Yesus bilang, kalian akan kocar-kacir, kalian akan meninggalkan saya, karena saya akan menuju salib, menuju penderitaan. Apa yang harus Simon Petrus bilang? Sekali-sekali aku tidak demikian, guru. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Lihat apa yang Yesus nyatakan kepadanya. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku, Simon Petrus. Hei, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Push. Pasti Petrus, nggak mungkin gitu ya, pede-pede. Tapi terjadi. Tapi dalam percakapan yang lain dicatat dalam Injil Lukas 22 ayat 31 dan 32. Tuhan Yesus kasih ingat, Simon lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi iblis juga sebenarnya ingin masuk di dalam hati pikiran Petrus, sama seperti Yudas. Kamu akan menyesal nanti karena sudah menyangkal Yesus. Ya, ambil keputusan untuk mengakhiri hidupmu begitu ya. Tapi apa yang Yesus buat? Tetapi kata Tuhan Yesus, aku telah berdoa untuk engkau. Supaya apa? Imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lihat, di momen-momen terakhir Tuhan Yesus ingin membangun kembali kepercayaan Simon Petrus. Karena apa? Dia yang akan menjadi pemimpin dari 11 murid, dari 12 murid nanti di Kisah Para Rasul. Dan betul, saat Simon Petrus insaf, di pasal 21, ketika Tuhan Yesus tanya 3 kali gitu ya, apakah engkau mengasihi aku? Apa yang terjadi? Masuk di Kisah Para Rasul. Dengan roh Tuhan, dengan berani, Rasul Petrus menyampaikan kebenaran di tengah-tengah umat Yahudi yang baru menyalibkan Yesus. Dan lihat, ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Ini dia, saat kita mulai membangun iman orang, kita tidak meruntuhkan mimpinya, semangatnya begitu ya. Akan ada terjadi kegerakan yang luar biasa. Amin. Saat anak-anak kita bilang, Pak, saya mampu Pak, saya punya keinginan ini Pak, bagaimana? Diskusi begitu ya. Jangan, nggak mungkin lah kamu gitu. Kamu tahu kan nilai rapot kamu tuh? Nggak mungkin lah. Diskusi dulu. Jangan kita tiba-tiba langsung tekan mereka begitu ya. Jadi kasih kita tidak menutup mata terhadap kesalahan atau kekeliruan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menegur dengan tujuan untuk membangun, bukan menjatuhkan. Jadi kita mengoreksi dengan penuh kasih, tapi dengan tujuan pada akhirnya mereka akan dipulihkan, dikuatkan, dan semangat mereka kembali dalam mimpi dan harapan mereka. Baik orang-orang yang ada di gereja, di rumah kita, di tempat kerja kita gitu ya. Saat atasan mengkritik kinerja kita, harusnya jangan serang pribadi begitu ya, kinerjanya yang dikritik gitu kan. Artinya apa? Kita sedang punya semangat di balik itu untuk membangun. Kemakin baik, semakin baik. Orang tua menegur anak dengan penjelasan, bukan maki-makian. Kenapa saya dipukul Pak? Enggak ada, memang harus dipukul gitu kan.
Kenapa saya harus disiplin? Ini dia, karena kau tidak dengar. Nah, langsung gitu ya. Kita menegur pelayan-pelayan Tuhan dalam pelayanan bersama-sama. Bukan kita umumkan, pengumuman gitu ya. Salah satu pelayan Tuhan telah jatuh. Itu diumumkan di mimbar. Dan kita mulai beberkan. Bukan hanya inisial ya. Pas dalam percakapan, namanya tersebut gitu ya. Jangan sampai demikian. Artinya apa? Ciri pemimpin yang mengasihi. Dia akan membangun karakter lebih baik. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Ini dia. Dan yang keempat, ciri pemimpin yang mengasihi. Dia memberi ruang pemulihan. Ini yang Yesus lakukan dengan sabar. Begitu juga dia sebenarnya menanti Yudas. Tetapi Yudas Iskariot tidak sungguh-sungguh terikat akan pengajaran Kristus. Terikat akan pribadi Kristus. Sehingga dengan mudahnya dia menyesal dan tambah melakukan dosa. Begitu ya. Menurut saya yang paling sangat menyakitkan juga Rasul Petrus begitu ya. Saat dia menyangkal Tuhan Yesus. Penyesalannya tidak berujung pada gantung diri. Tetapi penyesalannya berujung pada pertobatan. Ini yang dinantikan. Jadi saat kita ada di tengah-tengah keluarga kita, rumah tangga kita, kita harus memberi ruang pemulihan. Artinya apa? Kita harus memberi ruang kegagalan untuk masuk kembali di dalam rumah. Karena kita tahu anak-anak kita bisa gagal, anak-anak kita bisa jatuh. Suami, istri pasti tidak sempurna. Kadang sudah kecapean begitu ya, gitu kan. Sudah mulai marah sana sini tidak jelas. Tapi kita harus selalu beri ruang ini dalam rumah kita. Karena apa? Dunia hari ini menuntut kesempurnaan, betul? Lewat media-media sosial harus sempurna gitu kan, apa yang ditampilkan dan lain sebagainya. Yohanes 21 ayat 15-17. Yesus memulihkan Petrus yang sudah mulai kehilangan panggilannya. Dia kembali ke menjala ikan. Sia-sia ikut Yesus selama ini. Sama juga seperti pemimpin yang lain. Saat Yesus mati, dia bangkit, dia menampakkan diri. Dan kembali Yesus ingatkan, Pet, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Dan terakhir baru Rasul Petrus sadar. Ini juga yang dialami oleh Raja Daud. Di dalam keterpurukannya, keberdosaannya berzina. Dan juga membunuh. Mengambil milik orang lain gitu ya, istri orang. Sampai-sampai dia catat dalam Mazmurnya, aduh rasa-rasanya tulang saya ini remuk karena dosa ini. Dikatakan ayat 11-12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Allah memberikan ruang pemulihan bagi Raja Daud. Akhirnya tidak berakhir pada penyesalan saja. Tetapi pada pertobatan yang luar biasa. Alkitab mencatat setelah ini Raja Daud tidak pernah lagi jatuh di dalam dosa perzinahannya. Dia betul-betul dipulihkan. Betul-betul bertobat. Sungguh-sungguh berbalik kepada Allah. Jadi ciri pemimpin yang mengasihi. Yang keempat adalah memberi ruang untuk pemulihan. Jadi sebagai pemimpin, sebagai orang percaya, kita tidak mengunci orang dalam masa lalunya. Kita memberi kesempatan bagi mereka. Kita tidak melabel mereka sepenuhnya begitu ya. Pendosa seumur hidup gitu kan. Kita tidak melabel mereka. Kita percaya bahwa Allah sanggup memulihkan saat mereka berbalik dan mengambil keputusan bertobat di hadapan Tuhan. Bagaimana di gereja hari ini? Apakah kita memberi kesempatan melayani kembali setiap proses orang-orang yang sudah rawat jalan, sudah dipulihkan? Atau kita masih pakai kacamata, kita kunci dia dengan masa lalunya gitu ya. Pendosa, tidak layak melayani Tuhan, buat apa gitu kan. Kita terus hidup dengan itu. Di keluarga kita terus menerus mengungkit kesalahan lama pasangan kita.
anak-anak kita. Padahal mereka sudah berusaha berubah, berusaha menjadi lebih baik. Saat masalah ada kita ungkit lagi. 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, begitu ya. Karena memori kita sangat cepat terupgrade kalau hati kita sudah mulai tersentuh, gitu ya. Yang luka lama maksudnya. Apalagi di pekerjaan kita memberi ruang belajar bagi staf kita yang pernah gagal. Kita memberi ruang pemulihan. Tentu kita punya aturan juga masing-masing pasti dengan disiplin masing-masing. Ya. Artinya di dunia ini kita pasti mengalami yang namanya kegagalan. Yang namanya sesuatu hal yang membuat kita akan jatuh. Tapi pastikan setiap orang-orang percaya, keluarga Kristen menyiapkan atau memberi ruang pemulihan di keluarga kita. Lewat apa? Kasih Kristus Yesus yang sudah memulihkan kita terlebih dahulu. Yang terakhir, ciri pemimpin yang mengasihi. Dia memikirkan kepentingan orang lain. Jadi kita memikirkan kepentingan orang lain. Ya, Yesus tahu bahwa penderitaannya sudah dekat, tetapi fokus Tuhan Yesus tetap pada murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kasih itu selalu bergerak. Jadi kasih itu aktif gitu ya. Dari aku kepada kita dan pada akhirnya kepada mereka. Itu kasih. Jadi tidak diam kepada kita saja. Dia harus bergerak aktif kepada kita dan kepada mereka. Jadi saat kita memimpin, kita memikirkan kepentingan orang lain, kita adalah pemimpin yang mengasihi. Pemimpin yang mengasihi di sini dia tidak egois. Tidak hanya mengejar kenyamanan dirinya, tetapi mulai mendahulukan orang lain. Yohanes 13 ayat 8 berkata, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Tuhan Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi Tuhan Yesus harus melakukan ini. Tuhan Yesus memikirkan untuk murid-muridnya ini betul-betul dimurnikan, disucikan. Betul-betul paham pada akhirnya apa maksud tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia mati bagi kita, orang yang berdosa ini. Dia katakan sudah selesai, saya bayar lunas. Jadi syarat yang sangat sulit dari hukum Taurat itu dilimpahkan kepada Kristus. Yang tadinya kita yang adalah kutuk menjadi keberkatan di dalam Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus bilang, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4 di situ diingatkan bahwa menganggap orang lain itu lebih utama. Makanya firman Tuhan ingatkan kita, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi selalu pikirkan bukan hanya tentang kita, bukan hanya tentang saya gitu ya. Di pelayanan keputusan diambil bukan hanya demi nama pemimpin, tetapi demi pertumbuhan jemaat. Amin. Jadi bagaimana ke depan ini, generasi ke depan ini, di sini luar biasa. Sudah memikirkan 20 tahun, 40 tahun ke depan, bahkan ratusan tahun ke depan. Untuk generasi demi generasi. Dan generasi harus tangkap ini, supaya tidak putus gitu ya. Di keluarga, orang tua mengorbankan waktu dan kenyamanannya demi anak. Walaupun capek, lelah begitu ya, sudah kerja seharian, anak-anak butuh kehadiran kita, didengar. Apa keluhan mereka di sekolah ini ya? Waduh, mereka dapat ancaman, dibully gitu kan. Tahu-taunya kita hanya dengar dari orang lain. Aduh, kenapa kita terlalu sibuk? Hari-hari ini anak-anak kita rentan sekali mendapat eksploitasi, mendapat ancaman, ya, tekanan di luar, baik media sosial. Sampai baru-baru ini ada berita bunuh diri anak SD gitu ya. Dia tulis surat, aduh saya baca itu sedih sekali. Kok bisa anak SD punya pikiran seperti itu? Mama sudah tidak sayang saya lagi, lebih baik saya pergi, gitu kan? Aduh, terenyuh rasanya.
Jadi hari ini saya sebagai pemimpin, kita sebagai pemimpin dari sejak muda, kita harus memikirkan kepentingan orang lain. Kita harus memikirkan kepentingan komunal begitu ya. Dampak bagi orang bagaimana. Dan bagaimana bawaan saya ya, klien saya ya. Kesejahteraannya bagaimana? Apakah dia bisa naik lebih hebat lagi dari saya? Ini pikiran-pikiran pemimpin. Bukan malah memotong gitu ya, apalagi menutup gitu kan. Dibuang. Gitu kan. Kita yang dengan ego gitu ya, yang biasa merokok, kuat merokok, merasa diri, ya saya harus merokok, enggak, saya sudah kecanduan Pak Gembala. Ya terserah, enggak apa-apa. Tapi kita harus memikirkan kepentingan orang lain di tempat umum gitu kan. Mulailah kita sebut 1-2 batang gitu kan. Ada kawasan, ini yang sering saya dapati begitu ya. Sering kontrol rumah sakit, ada tulisan kawasan bebas rokok. Dia merokok saja di tulisan itu Nggak peduli ada orang ibu hamil di situ, anak-anak ada di situ begitu ya. Di motor, abunya kemana-mana. Karena apa? Nggak memikirkan kepentingan orang lain. Yang penting saya puas. Gitu kan. Jangan sampai demikian. Kita ini adalah pemimpin. Amin. Pemimpin rohani. Jadi ciri pemimpin yang mengasihi. Ingat yang kelima. Memikirkan kepentingan orang lain. Bagaimana ya saya melakukan ini? Apakah pasangan saya akan menjadi lebih baik? Gitu ya. Saya selalu ingat perkataan Pak Pendeta Rustam. Dalam pengajarannya. Dia katakan semakin pasangan kita lemah. Semakin dia membutuhkan kita. Ini pikiran kita. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Semakin orang lain lemah, pasangan kita lemah, berarti dia semakin membutuhkan kita. Jadi kita memikirkan kepentingan orang lain. Ya. Kita memikirkan apa kebutuhannya. Apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya hari ini, apakah keputusan kita, tindakan kita lebih sering menguntungkan diri kita sendiri atau orang lain atau orang banyak? Mari kita periksa masing-masing di hadapan Tuhan. Tapi Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Dia melayani dengan kerendahan hati. Dia mengasihi tanpa syarat. Dia membangun bukan meruntuhkan. Dia memberi ruang dan pemulihan. Dan dia memikirkan kepentingan orang lain. Hari ini nilai kejujuran, ketulusan sangat langka. Dan dunia sedang butuh itu lewat kehadiran kita semua. Amin. Lewat kehadiran kita semua. Dunia membutuhkan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang hidup dalam kebenaran. Di dalam kejujuran, di dalam ketulusan. 1 Petrus 5 ayat yang kedua berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Berapa umur kita hari ini? Berapa lama kita percaya kepada Tuhan? Selama kita hidup hari ini, berapa banyak orang yang hidupnya lebih baik karena kehadiran kita? Ini jadi pertanyaan. Berapa banyak teman-teman kita, tongkrongan kita menjadi hidup lebih baik karena kehadiran kita di situ? Karena kita tidak berkata kotor seperti mereka, gitu ya. Kita tidak maki-maki, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita pacarannya yang luar biasa, sehat. Berapa banyak orang di sekitar kita, tongkrongan kita, komunitas kita menjadi lebih baik karena kehadiran kita. Ini menjadi pertanyaan bagi saya dan kita semua hari ini. Karena Tuhan Yesus memberikan teladan ini bagi kita. Dan firman-Nya berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak mengasihi, kita lahir dari, jawab sendiri. Artinya kalau kita ini anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, harus ada buah kasih yang terus bergerak. Yang dari aku kepada kita, kepada mereka. Selalu ingat, kasih bukan bicara tentang pernyataan pengajaran. Kasih bicara tentang
tindakan nyata yang orang rasakan, yang orang alami. Jadi pertanyaannya bagi kita, apakah kepemimpinan kita lebih banyak membuat orang takut atau merasa dikasihi dan dibangun hari ini? Siapa yang sebenarnya kita perjuangkan dalam kepemimpinan kita, di rumah kita, di tempat kerja kita? Kristus, orang-orang yang Ia kasih, atau ego kita, kenyamanan kita hari ini? Jadi hari ini dunia sedang menanti-nantikan orang-orang yang memimpin dalam kasih. Dan Allah melihat hari-hari ini orang yang lahir dari Allah, itulah yang akan menunjukkan kepada dunia. Mari kita tundukkan kepala. Kita meresponi firman Tuhan ini masing-masing diri kita. Apa yang firman Tuhan sudah sampaikan dalam hati pikiran kita, yang kita renungkan. Mungkin saya sebagai pemimpin hari ini di tengah-tengah rumah tangga, saya sibuk dengan diri saya sendiri. Saya sibuk membangun kerajaan saya. Saya sibuk dengan keagungan saya, kemewahan saya. Saya tidak peduli orang-orang di sekitar, orang-orang di rumah saya. Atau kita sulit merendahkan diri karena ada jabatan di belakang, karena ada kedudukan, karena kan punya sesuatu. Tapi ingat, saat kita memutuskan untuk ikut teladan Tuhan Yesus, kita mengasihi, itu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Kita mengasihi, itu adalah buah yang sesungguhnya. Tuhan, hamba mau berhenti bicara. Ampuni kalau hamba menjelaskan, memberitakan firman tidak sesuai dan apa yang kau inginkan. Kiranya firman Tuhan ini mendapat tempat di dalam pikiran hati kami dan pada akhirnya menghasilkan buah. Mulai saat ini sampai selamanya. Di tengah-tengah keluarga kami, gereja kami, masyarakat kami, tempat kami bekerja. Kami saling mengasihi dan pada akhirnya orang lihat Yesus lewat tindakan kecil kami. Orang lain tidak perlu tahu, tapi Yesus tahu apa yang kami buat. Mampukan kami untuk hidup di dalam kasih Tuhan, dalam ketaatan Tuhan. Sekalipun tidak ada reward yang dunia berikan bagi kami, kami tetap mau mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Terpujilah namamu, bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan.